pada waktu beliau Habib Saleh ini, ya, dikeluarkan oleh gurunya Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, Habib Saleh dibawa ke Gresik. Pada waktu itu belum lahir Abah. Saya tanya sama Abah langsung waktu itu, ya, apakah Abah ada waktu itu Abah? Lama Abah belum ada. Mungkin Habib Abdullah belum ada juga, ya, karena yang satu ini Habib Abdullah, Abah Ubah Nur, adik dari Abah, belum ada katanya. Abah waktu itu bilang sama saya, langsung saya tanya langsung, belum ada. Dibawa ke Gresik Habib Saleh. Itu pun Habib Saleh masih menutupin jati dirinya memegang amanah. Di masjid Habib Abu Bakar ini penuh orang mengharap bahwa dia yang ditunjuk oleh Habib Abu Bakar menjadi wali kutub. Ternyata Habib Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengeluarkan seorang pemuda yang bertapa di sebuah rimba, Habib Saleh Tanggul, atau yang dikenal Habib Karamat Tanggul, ya. Itu pun pada waktu beliau Habib Saleh pindah di sini, singkatnya, ya, dibawa Habib Abdullah, Abah Nur pindah di sini waktu itu. Singkatnya Habib Saleh masih menutupin. Ini orang-orang wali ini tidak moro-moro duar dia menunjukkan jati, dia menutupi. Karena menjadi orang wali mastur itu lebih enak gitu loh dibanding wali yang masyhur. Kecuali kalau sudah diperintah, dibuka sama Allah Ta'ala begitu. Manfaatnya biar dirasakan orang banyak begitu. Kenapa? Kalau wali mastur ini tidak menjadi rebutan orang, dia bisa ibadah nyaman, ya, tidak ada tamu di rumah dia dekat sama Allah Ta'ala, ya, tamu-tamu jarang-jarang lah begitu, tidak begitu dinampakkan sama Allah Ta'ala. Paham sampean? Jadi dia tidak sedikit ibadahnya dia sama Allah, banyak ibadahnya dia sama Allah Ta'ala. Kecuali kalau sudah dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah manfaatnya agar dirasakan orang banyak, agar menjadi pemimpin orang-orang saleh pada zamannya. Di Tanggul Habib Saleh masih menutupin jati dirinya. Bahkan sampai-sampai Umi saya sendiri tanya sama Habib Saleh, kenapa orang-orang sini kok biasa sama Abah? Kata Habib Saleh, orang sini banyak tidak tahu sama saya, kata Habib Saleh. Kalau saya mati nanti, dia akan tahu sama saya. Masih ditutup sama Allah. Kalau saya mati, dia akan tahu sama saya. Kalau sudah mati tahu. Dia Habib Saleh ada beberapa orang aja yang ditunjuk menjadi imam, menjadi takmir masjid dulu, menjadikan seperti Bapak Haji Abdullah, Pak Maisa, Pak Abdullah. Ada lagi siapa ya? Lupa saya itu. Ya, tukang adzannya Habib Saleh itu. Ada beberapa orang itu yang Allah Ta'ala berikan usaha. Nah, kebukanya ini waktu Habib Saleh ini sering ke Kuitang, ya, orang-orang khusus yang tahu sama Habib Saleh ini, ya, orang-orang yang mempunyai mata hati yang tahu bagaimana Habib Saleh. Pada waktu keluar dari Kuitang ini, Habib Ali tahu persis sama Habib Saleh. Doa kabul, doa kabul. Jakarta waktu itu tidak ada hujan 2 tahun sampai. Ini orang istighosah sampean banyak luar biasa, kata Habib Saleh, tapi ikhlas dalam hatinya tidak ada satupun. Begitu Habib Ali meminta kepada Habib Saleh untuk berdoa turunnya hujan, Habib Saleh hanya berdoa. Setelah berdoa dalam sekejap mendung pada waktu itu, ya, mendung pada waktu itu. Saat itu juga hujan, dan saat itu juga Jakarta banjir sampai. Begitu Jakarta banjir, orang berbondong-bondong datang sama Habib Saleh. Habib Saleh, hujannya kebanyakan. Ini bukan dari saya, ini kata Habib Saleh. Setelah keluar dari Kuitang, nah ini kebongkarnya di sini. Kalau di dalam situ masih tidak begitu nampak. Ini begitu nampak. Orang-orang Betawi ini muhibbin, ya, sama seperti orang Madura. Muhibbin, cinta sama habaib. Orang-orang Banjar, orang Kalimantan, ya, orang-orang yang Jawa juga banyak cinta sama habaib gitu, cinta kepada dzurriyyat, kepada anak cucu Rasulullah.
ini anak bisu, ya. Habib tolong doakan ini, doakan. Khair kata Habib Saleh. Doakan Habib, ini anak saya supaya bisa bicara. Akhirnya dengan izin Allah, nah di sini mulai dibuka Habib Saleh, dibuka mulutnya serbuka di ludah ya. Saat itu juga berbicara. Abah, saya minta ini. Abah, saya minta ini. Abah, saya kaget apa? Oh, anak saya bisa bicara. Dari itu dunia gempar dengan adanya Habib Saleh. Dengan kekaromatan-kekaromatannya yang spontan. Ada orang wali itu karomatnya 1-2 hari. Ini Habib Saleh tidak, langsung. Makanya kalau Habib Saleh tidak mau sama dunia itu pantas. Karena semua dunia itu dibuka sama Allah Ta'ala, dikasih kuncinya dunia sama Allah Ta'ala Habib Saleh. Tak toleh sekali Habib Saleh. Berita Nabi orang adalah mikir sekali Habib Saleh. Dah bikin dibuat surat apa sudah. Dikasih rumah, dikasih mobil, dikasihkan orang lain. Sampai-sampai ini sekarang ini di Jakarta itu ada beberapa emas, lantakan emas itu atas nama Habib Saleh. Cuman dikuasai oleh mafia-mafia, masih kasus sekarang orangnya itu. Di Swiss atas nama Habib Saleh itu berapa ton itu orang-orang yang tergila-gila sama Habib Saleh. Habib Saleh tidak ngereken sama itu, tidak ngereken sama sekali. Ma'ai fikir fit dunya wala fikir fit tijarah. Saya tidak mikir dunia atau mikir dengan perdagangan. Tidak mikir sama sekali apa-apa sama yang Allah berikan itu dikasih. Wallah diterima Habib Saleh. Kata bukan kayak wali-wali sekarang, kata Habib Zain, kandungnya kelun. Kalau ini penuh baru ngeper. Habib Saleh terus kasih itu. Ambil apa-apa dari bawah sejadah Habib Saleh. Apa-apa dari bawah sejadah Habib Saleh. Apa-apa ngambil dari bawah sejadah. Ini tidak terjadi kecuali orang-orang yang ada pada zaman 300-200 tahun seperti Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, seperti Habib Saleh bin Abdullah Al-Hamid, kakek dari Habib Saleh Tanggul ini. Makanya untung sampean pertanyaan dengan Habib Saleh. Ini wali kutub, ini luar biasa sampean. Jangan buat mainan. Hati-hati. Habib Saleh ini kekaromatannya spontan sampean. Bahkan beliau memberikan kabar gembira bagi mereka yang mencintainya, kabar gembira bagi mereka yang ikut mencintai Habib Saleh, datang kepada Habib Saleh. Man hadar indana lahul kasib. Siapa orang yang datang kepadaku, dia akan mendapatkan bagian, kata Habib Saleh. Tidak ada orang wali Bangala bunga itu. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita dapat barokahnya.